Halo semuanya, welcome back to Learning with Fanny YouTube channel. Di video kali ini, kita akan mengerjakan exercise Financial Accounting SAP, exercise yang ketujuh. Kalian bisa sambil buka modulnya ya, halaman 82. Di situ juga udah ada step-stepnya apa aja yang harus dilakukan. Jadi kalau kalian nggak ngerti lihat videonya, kalian bisa sambil lihat modulnya ya. Oke, sebelum mulai, mari kita masuk ke dalam akun kita masing-masing. Kliennya jangan lupa diganti jadi 902. Lalu usernya masukin user kita. Saya akan masuk menggunakan user 31AC10F-00. Kalian menggunakan user kalian masing-masing ya. Untuk passwordnya, kalian juga masukkan password terbaru kalian. Kalau ada di enter aja. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP C-Access. Nah, kita akan mengerjakan exercise 7 Accounting Transaction in the General Ledger. Jadi di exercise 7 ini nanti kita akan melakukan posting transaksi, baik dengan enjoy screen maupun dengan complex screen. Lalu kita akan melihat akun yang kita posting tadi di laporan keuangan itu letaknya di mana. Ada 6 task yang akan kita kerjakan di exercise 7 ini. Kita mulai dari task yang pertama, post an increase in capital. Jadi di task pertama ini kita akan melakukan posting terkait dengan penambahan capital di company code 1000. Gimana caranya? Caranya kita buka menu accounting, lalu kita ke financial accounting, lalu kita ke general ledger, lalu kita ke dokumen entry, lalu kita pilih yang enter GL account document atau FB50. Oke, kita double klik. Nah, kalau kalian diminta untuk enter company code, kalian bisa masukkan company code-nya adalah 1000. Kalau nggak diminta enter company code, ya udah nggak apa-apa, gitu ya. Kita enter atau kita klik centang hijau. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman enter GL account document company code 1000. Nah, ini adalah tampilan kalau kita mau posting dengan enjoy screen. Nah, ini adalah bagian dari header data. Ada dokumen date, posting date, reference, dokumen header text, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah bagian dari information area yang ada total debit, total kredit, dan juga ada lampu untuk penanda apakah sudah balance atau belum. Lalu bagian bawah ini adalah line item information, tempat kita memasukkan GL account yang akan kita jurnal. Nah, untuk bagian template, itu ada di bagian try on. Template itu ada di bagian try on, ini kalau kita klik, nah, maka ini akan muncul pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita masukkan ke dalam line item information ini. Oke, ini kita tutup dulu ya. Kalau mau tutup, kita try off. Oke, nah kita isi mulai dari dokumen date-nya. Dokumen date, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian melakukan transaksi ini. Nah, hari ini adalah tanggal 18 Maret ya. Nah, tapi saya akan memasukkan tanggal 12 karena saya membuat video ini di tanggal 12 Maret. Maka saya masukkan tanggal 12, kalian masukin aja tanggal 18 Maret nggak apa-apa. Karena kalau saya masukin tanggal 18, nanti di saya muncul error. Karena sekarang masih tanggal 12, jadi nggak bisa posting tanggal 18. Jadi kalian masukin tanggal 18 aja nggak apa-apa, berbeda dengan saya, oke? Jadi dokumen date, kalian masukkan tanggal 18.03.2021. Untuk posting date-nya juga sama ya. Tanggal 18 Maret 2021. Currency-nya euro. Lalu untuk dokumen header text-nya, kita bisa masukkan increase in capital. Lalu diikuti dengan kode kita masing-masing. Saya adalah F00, kalian berarti F01 sampai F55 ya, sesuai dengan kode kalian masing-masing. Jangan sampai salah. Nah, sekarang kita akan masukkan nih GL account yang akan kita posting. Sebelumnya, kita akan menambahkan satu kolom untuk business area di sini nih, di line item information. Nah, ini kan belum ada kolom mengenai business area ya. Nah, kita akan tambahkan dulu nih. Cara menambahkannya adalah kita klik try on, kita buka template-nya. Lalu kita pilih yang screen variant for item atau yang pertama. Nah, lalu kita pilih yang Z with business area. Kita pilih yang Z with business area. Kita double klik aja, nanti dia akan muncul di sini nih. Kita coba ya, kita double klik. Oke, sekarang kolom business area sudah muncul. Nah, kalau udah muncul, di try off aja, kita tutup lagi. Oke, sekarang kita bisa masukkan GL account yang akan kita posting. Nah, di bagian GL account ini kita bisa masukkan angka 700, lalu diikuti oleh kode masing-masing.
Saya F00, kalian F01 sampai F55. Lalu D atau C di sini maksudnya adalah debit atau kredit ya. Jadi kita mau posting 700 F00 di sebelah debit atau kredit. Nah, ini kita akan posting di sebelah kredit, maka kita pilih yang kredit. Amount in dokumen currency-nya kita bisa masukkan 200.000. Jadi kita akan melakukan penambahan capital sebesar 200.000. Kalau udah, bisnis areanya bisa kita masukkan bisnis area kita masing-masing ya. Bisnis area saya adalah BF00. Bisnis area kalian bisa lihat di Excel di kolom K. Berarti kalian BF01 sampai BF55. Kalian masukkan sesuai bisnis area kalian masing-masing, jangan sampai salah. Kalau udah, kita bisa ke baris yang kedua. Untuk GL account-nya, kita bisa masukkan angka 78200. Nah, ini kalau kalian mau tahu 78200 itu apa sih? Kita bisa pakai menu Help F4 atau kita bisa klik kotak yang di sebelah kanannya ini. Nah, lalu akan muncul halaman General Ledger Account. Nah, ini kita bisa langsung klik centang hijaunya aja. Nah, maka akan muncul list semua GL account yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, ini GL account yang bisa kita pakai. Nah, jadi kalau tadi kalian mau tahu 78200 itu apa sih? Nih, 78200 ternyata adalah transfer of reserve. Ini kita bisa klik. Jadi gitu ya, kalau kalian mau jurnal misalkan mau gedung, nah kalian nggak hafal nih GL account-nya gedung apa sih, nah itu kalian tinggal search aja. Jadi kalian nggak usah ingetin GL account untuk masing-masing akun tuh apa. Itu kalian bisa lihat di F4 atau di kotak sebelah kanan ini. Oke, 78200 ini letaknya di debit, kita bisa pilih debit. Nah ini kalau kalian tanya, boleh nggak sih jurnalnya kredit dulu baru debit? Boleh-boleh aja, jadi kalian bebas ya mau kredit dulu baru debit atau sebaliknya. Yang penting dua-duanya kalian posting dan balance. Nah, untuk di amount-nya kita masukkan juga angka 200.000. Lalu bisnis areanya jangan lupa dimasukin bisnis area masing-masing juga. Saya BF00, kalian BF01 sampai 55. Nah, kalau udah kita mau cek nih, apakah yang kita input ini udah balance atau belum? Ini kan masih 00 ya. Nah, sekarang kalau kita mau cek, kita bisa enter satu kali. Nah, total debit dan kreditnya sudah 200.000 dan ternyata sini sudah balance, lampunya udah lampu hijau. Nah, kalau udah balance, kalian bisa posting gitu. Nah, gimana kalau ternyata kalian salah masukin? Misalkan ini kan 200.000 nih, kalian typo, misalnya kalian cuma tulis 20.000. Nah, ini kalau misalkan kita enter, maka di sini lampunya adalah lampu merah yang artinya bahwa debit sama kreditnya belum balance. Jadi SAP akan kasih tahu kita apakah yang kita input udah balance atau belum. Jadi sebelum kalian posting, make sure ini udah lampu hijau dulu ya. Oke, nah ini karena masih belum balance, kita perbaiki dulu. Oke, nah udah lampu hijau. Kalau udah, kita bisa save. Nah, cara save ini ada 3. Yang pertama adalah kalian bisa pilih dokumen, lalu bisa pilih post, dokumen terus post. Cara kedua, kalian bisa klik gambar disket yang ada di atas ini yang ada tulisan post. Cara ketiga, kalian bisa Ctrl S atau CTRL-S. Nah, ini kalau kalian mau klik gambar disket, jangan sampai salah ya. Ini di atas ada disket yang tulisannya post, di bawah ada disket tulisannya park. Kalau kalian pilih yang park, nanti dokumennya nggak akan ke posting. Dokumennya jadi nyangkut gitu. Jadi kalian harus ulang dari awal. Jadi jangan sampai salah klik, oke? Kita kliknya yang post di atas ini. Kita klik, nanti setelah kalian klik akan muncul nomor dokumen. Nah, nomor dokumen itu kalian catat ya. Kita coba klik. Nah, di sini muncul notifikasi atau system message. Dokumen number sekian was posted in company code 1000. Artinya adalah postingan ini sudah berhasil diposting. Nah, nomor dokumen ini kalian bisa catat di notes, di Word, di Excel, atau di kertas, bebas kalian catat. Siapa tahu nanti kita membutuhkan nomor dokumen ini untuk exercise yang akan datang. Oke, saya udah save nomor dokumennya. Nah, ini nomor dokumen tiap orang pasti beda-beda ya, nggak mungkin sama. Jadi nggak apa-apa kalau nomor kalian berbeda, memang harus beda. Nah, kalau misalkan kita mau lihat, yang tadi kita posting tuh jurnalnya seperti apa sih? Nah, kita bisa pilih menu dokumen di paling atas kiri, lalu kita klik display. Dokumen, terus kita klik display.
Nah, kita masuk ke dalam halaman display dokumen data entry view. Nah, ini nomor dokumennya sesuai sama nomor dokumen yang tadi kita catat. Dokumen date dan posting date-nya juga sesuai sama tanggal kita melakukan transaksi. Nah, di sini untuk jurnalnya adalah ordinary share capital 200.000 dan transfer of reserve 200.000. Nah, kalau kita mau tahu nih mana yang di debit, mana yang di kredit, kita bisa lihat dari amount-nya nih. Kalau ada tanda minusnya, artinya dia di kredit. Ya, jadi kalau ada tanda minus artinya di kredit. Kalau nggak ada tanda minus artinya dia di debit. Atau cara kedua, kita bisa lihat dari posting key-nya juga. Posting key 40 itu adalah posting key untuk debit, sementara posting key 50 adalah posting key untuk kredit. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tahu dia di debit atau kredit, kita bisa lihat dari amount-nya, ada tanda minusnya atau enggak, atau bisa lihat juga dari posting key-nya. Oke, kalau udah, ini kita slash n aja. Kita sudah kembali ke halaman SAP Easy Access. Task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, Query an Account. Nah, di task 2 ini kita mau lihat nih, yang tadi kita posting tuh bener nggak sih? Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buka menu Accounting, lalu ke Financial Accounting, lalu ke General Ledger, lalu kita pilih yang Account, lalu kita pilih yang Display Balances, atau kodenya adalah FS10N. Kita pilih yang FS10N ya, Display Balances yang keempat, jangan yang atas, kita pilih yang keempat. Kalau udah kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman GL Account Balance Display. Nah, di bagian account number-nya bisa kita masukkan 78200. Lalu untuk company code-nya kita bisa masukkan 1000. Lalu fiscal year-nya kita bisa masukkan 2021. Nah, lalu kita akan masukkan business area. Nah, di sini kan nggak ada pilihan business area ya. Maka untuk memasukkan business area, kita bisa pilih free selection atau yang ada lampu warna-warni nih di sebelah kiri atas. Kita klik free selection. Nah, lalu di sini ada pilihan business area. Kita bisa masukkan business area kita masing-masing yang tadi. Saya adalah BF00, kalian berarti BF01 sampai BF55. Kalau udah, kita back aja, cara backnya kita tekan tombol hijau yang ada di atas, kita back, lalu nanti akan ada notifikasi the dynamic selection have changed, continue, kita yes aja, kita yes. Nah, maka di sini bisa kita lihat ada tulisan satu aktif, artinya adalah business area-nya tadi sudah kita setting. Kalau udah kita masukin semuanya, kita bisa execute, kita klik yang ada lingkaran dan juga tanda centang hijau di sebelah kiri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada saldo 200.000 di sebelah debit di periode 3. Karena tadi kita melakukan jurnal untuk GL account 78200 di sebelah debit sebesar 200.000. Nah, ini periodenya periode 3 karena di bulan Maret ya. Ini kalau kalian bingung, kok periodenya ada 16 sih? Nah, di SAP, periode itu bisa sampai 16. Periode 1 sampai 12 itu untuk posting dari bulan Januari sampai Desember. Nah, SAP menyediakan 4 periode tambahan 13-16 untuk periode adjustment. Jadi nanti kalau ada adjustment setelah tahun berakhir, itu bisa dilakukan di periode 13-16. Nah, gimana kalau kita mau lihat untuk keseluruhan? Jadi nggak cuma bisnis area kita doang, tapi kita mau lihat total angka dari jurnal yang berhubungan dengan akun 78200. Nah, ini kita bisa X atau bisa cancel. X yang di tengah ya, kita bisa X. Kita kembali ke dalam halaman GL Account Balance Display. Kalau kita mau lihat semuanya, tidak terbatas pada bisnis area tertentu, kita bisa klik yang satu aktif ini. Nah, bisnis area yang tadi kita isi, itu bisa kita hapus. Jadi kalau kita mau lihat semuanya, tidak terbatas oleh bisnis area tertentu, bisnis areanya bisa kalian kosongin aja ya. Nah, kalau udah, kalian bisa back atau tekan tombol hijau yang ada di tengah. Nanti akan muncul the dynamic selection have changed. Continue, kita yes aja. Nah, udah nggak ada yang aktif ya sekarang ya. Nah, kita execute lagi. Maka muncul di sini totalnya adalah 73.200. Ini adalah total dari semua transaksi di company code 1000 yang berhubungan dengan account 78200.
Nah ini kalau kalian jumlahnya beda sama saya nggak apa-apa ya, karena ini kan jumlah total per tanggal 12 Maret, tanggal saya bikin video ini. Nah nanti pas kalian running, biasanya jumlahnya berbeda nih, akan bertambah terus. Jadi semakin banyak orang yang posting, jumlahnya akan semakin bertambah. Jadi kalian bisa sampai lebih dari ini, gitu nggak apa-apa ya. Oke, kalau udah nih kita bisa X lagi. Kita klik tombol merah yang X yang cancel di tengah. Kita kembalikan lagi bisnis areanya, kita klik lagi free selection, lalu kita masukin lagi bisnis area kita yang tadi, BF sekian itu, BF 01 sampai 55, lalu kita back lagi. The dynamic selection have changed, continue, yes. Nah, di sini kita execute lagi. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman balance display GL account, khusus untuk yang bisnis area kita aja. Nah ini kalau kalian mau tahu nih, ini 200.000 tuh tadi jurnalnya apa ya? Kita bisa cari tahu nih, kita bisa klik angka 200.000-nya ini, kita double klik, maka kita akan masuk ke dalam halaman GL account line item display GL view. Nah di sini muncul nih bahwa 200.000 itu muncul dari dokumen nomor sekian, tanggal sekian, posting key-nya adalah 40. Nah ini kalau kalian bingung, nih kan tabel-tabelnya bingung ya bacanya, kita bisa ganti layoutnya dulu. Cara ganti layout adalah kalian bisa pilih select layout. Di sini nih yang atas yang ada kotak-kotak putih dengan warna oranye di ujungnya, kita klik. Lalu kita pilih layoutnya yang paling atas, yang 1 SAP. Kita double klik aja 1 SAP-nya. Oke, nah ini lebih mudah untuk dibaca. Nah, kalau kita lupa, tadi jurnalnya apa ya yang 200.000 itu yang kita posting di awal, kita bisa lihat lagi jurnalnya. Cara lihatnya adalah, kita bisa klik gambar kacamata yang ada di atas, atau gambar display dokumen, lalu kita bisa klik gambar gunung matahari, atau call up dokumen overview. Nah, muncul deh. Ini adalah jurnal yang tadi kita posting di task 1 tadi. Transfer of reserve di debit, dan ordinary share capital di kredit. Jadi kalau misalkan kita lupa tadi jurnalnya seperti apa, kita bisa telusurin lagi dari display balances tadi. Oke, kalau udah, kita bisa slash n aja. Ini nggak usah diapa-apain ya, nggak usah di save, nggak usah diapa-apain. Kita slash n. Kita sudah kembali ke dalam halaman SAP C-Access. Task 2 selesai, kita akan lanjut ke task 3, create a complex posting. Jadi di task 3 ini kita akan melakukan posting, tapi menggunakan yang complex screen. Jadi sama nih, kita akan melakukan increase in capital atau penambahan capital. Tapi kalau yang tadi dengan cara enjoy screen, sekarang kita akan menggunakan cara yang complex screen. Kita mulai, kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu kita pilih yang dokumen entry, lalu kita pilih yang general posting atau kodenya adalah F-02. Ini kita double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman enter GL account posting header data. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tampilannya berbeda ya. Kalau tadi yang enjoy screen semuanya ada di dalam satu layar. Nah, ini yang complex screen, kita akan mengisi mulai dari layar yang pertama dulu. Nah, di layar pertama kita akan isi dokumen date. Dokumen date-nya bisa kalian masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian membuat transaksinya. Seperti tadi ya, kalian masukkan tanggal 18 Maret, saya masukkan tanggal 12 Maret, nggak apa-apa beda. Oke, kalian masukkan tanggal 18 untuk dokumen date dan juga posting date-nya. Lalu untuk type-nya, kalian bisa masukkan SA. Kalau kalian mau tahu SA itu apa sih? Kalian bisa F4 atau klik gambar kotak yang di sebelahnya. Di sini muncul bahwa SA itu adalah GL account dokumen. Jadi ini adalah tipe dokumennya ya. Jadi ada vendor invoice, ada vendor credit memo, macam-macam sesuai dengan tipe dokumen kita. Nah, di sini kita akan pilih yang SA atau GL account dokumen. Untuk periodenya kita masukkan 3 karena kita ada di bulan Maret sekarang periode ketiga. Company code-nya 1000 dan currency-nya adalah euro. Kalau udah, kita pindah ke bagian bawah, ada first line item. Nah, di bagian bawah ini kita akan input GL account-nya. Nah, di sini nggak ada pilihan debit atau kredit. Kita menandakan dia debit atau kreditnya dari posting key-nya. Sekarang kita akan mulai dari debit dulu, maka posting key-nya adalah 40. Account-nya bisa kita masukkan 78.200.
Oke, kalian make sure ini sudah terisi dengan benar. Kalau udah, kita enter sekali, nanti kita akan pindah ke halaman yang kedua. Jadi ini kan kita baru masukin posting key untuk menandakan bahwa diri debit dengan GL account-nya 78200. Nah, kita belum masukin nominalnya nih. Berapa sih angka untuk GL account tersebut? Nah, masukin nominalnya di layar yang kedua. Maka kita enter dulu sekali ya. Kita enter. Nah, ini masuk ke halaman yang kedua. Nah, di sini baru kita masukin nih. Tadi 78200 ini nominalnya berapa? Oh, nominalnya adalah 200.000. Lalu kita masukin juga bisnis area kita, yaitu tadi saya BF00, kalian BF01 sampai 50. Kalau udah, kita pindah ke bagian next line item. Ini value date, kalau beda nggak apa-apa ya. Kalian tanggal 18 itu nggak apa-apa. Nah, di bagian next line item, kita akan masukkan untuk kreditnya, itu account-nya apa. Nah, posting key untuk kredit adalah 50, maka kita bisa masukkan 50. Dengan account-nya adalah 700. Lalu kalian masukkan kode kalian masing-masing. Saya F00, kalian F01 sampai 55. Nah, ini juga belum masukin ya, amount-nya berapa. Masukin amount-nya di halaman berikutnya lagi. Maka ini kita enter sekali lagi. Nah, kita akan masukkan. Tadi kreditnya angkanya berapa nih? Kita masukin 200.000. Lalu bisnis areanya kita juga bisa masukkan bisnis area kita. Saya BF00, kalian BF01 sampai 55. Kalau udah, nah di kompleks screen ini kita kan nggak ada lampu-lampunya ya. Kita nggak bisa tahu nih dia udah balance atau belum sih dari lampu merah atau hijau tersebut. Maka dari itu untuk memastikan bahwa yang kita posting ini udah balance dan sudah sesuai, kita bisa klik gambar gunung dan matahari yang ada di kiri atas, display document overview, kita klik. Nah, di sini kita lihat jurnalnya adalah transfer of reserve 200.000 di debit dan ordinary share capital 200.000 di kredit. Debit dan kreditnya sudah sama, udah 200.000 ya. Nah, kalau udah sama, kita bisa posting. Cara postingnya, kita klik aja gambar disket yang ada di atas, kita post. Nah, maka akan muncul sistem message, dokumen number sekian was posted in company code 1000. Artinya adalah transaksi tadi sudah berhasil terposting. Nah, ini kalian bisa catat juga nomor dokumennya. Oke, kalau udah dicatat, kalian bisa /n. Oke, kita kembali ke halaman SAP Si-Akses. Task 3 selesai, kita akan lanjut ke task 4, Display Account Balances. Jadi di task 4 ini kita akan menampilkan list dari GL account balance yang kita punya beserta dengan saldonya. Gimana caranya? Caranya adalah kita buka menu Accounting, lalu Financial Accounting, lalu General Ledger, lalu kita pilih yang Information System, lalu kita pilih General Ledger Report, lalu kita pilih Account Balances, lalu kita pilih General, lalu kita pilih GL Account Balance, lalu kita pilih yang SAP Minimal Varian. Kita double klik, kita masuk ke dalam halaman GL Account Balance. Nah, di bagian company code-nya kita bisa masukkan angka 1000. Lalu untuk fiscal year-nya kita masukkan 2021. Nah, untuk reporting period-nya kita bisa masukkan periode sekarang aja. Karena kita di bulan Maret, kita masukkan 3. To-nya juga kita masukkan 3. Jadi kita hanya mau melihat saldo GL account di bulan Maret ini aja. Nah, di bagian output control yang business area allocation-nya ini kalian centang ya. Oke. Nah, kalau udah kita bisa execute. Nah, muncullah semua GL account yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, ini kalau kalian scroll ada sangat banyak. Nah, ini kalau misalkan kalian mau nyari satu GL account tertentu, kan ribet ya, panjang banget kan? Maka kita bisa menggunakan bantuan teropong. Nah, di atas ada gambar teropong, menu Find. Ini kalian bisa klik. Nah, yang kita mau cari adalah GL account 78200. Maka kita ketik 78200. Kalau udah kita centang hijau aja.
Nah, di sini muncul nih semua transaksi yang berhubungan dengan GL account 78200. Nah, di sini kalian cari bisnis area kalian masing-masing ya. Saya akan cari bisnis area saya. Tadi saya BF00. Nah, saya coba scroll untuk cari BF00. Nah, kalau misalkan belum ketemu, udah cari sampai bawah masih belum ketemu, kalian close dulu. Ini kan cancel search after hits-nya 100. Nah, ini bisa kalian naikin, misalkan jadi 500. Artinya kita akan menampilkan 500 jawaban atau 500 hasil pencarian. Kita bisa klik centang hijau lagi atau enter. Nah, udah muncul lebih banyak kayak sekarang. Kita bisa cari sesuai dengan bisnis area kita masing-masing. Saya akan cari bisnis area saya. Nah, ini ketemu nih BF00. Kalian cari ya sampai ketemu. Kalau udah 500 masih belum ketemu, kalian ganti lagi misalkan jadi 800 atau 1000. Gitu, oke? Nah, kalau udah ketemu bisnis area kalian masing-masing, kalian bisa double klik sehingga kita akan diarahkan ke bagian GL account bisnis area kita di bagian GL account balance ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk BF00 itu totalnya adalah di bagian debit sebesar 400.000. Nah, ini yang benar memang hasilnya harus 400.000 ya. Kenapa 400.000? Karena tadi 200.000 berasal dari tax yang pertama, jurnal dengan enjoy screen, dan 200.000 lagi berasal dari tax yang ketiga, jurnal dengan complex screen. Sehingga totalnya adalah 400.000. Oke, kalau udah, ini kita bisa slash n. Tax 4 selesai, kita akan lanjut ke tax 5. Run the balance sheet. Jadi di tax 5 kita akan melihat balance sheet untuk memastikan bahwa postingan kita terkait dengan account kita yang 700F sekian itu sudah terupdate saldonya. Jadi kalau kalian ingat, minggu lalu kan kita belajar untuk memasukkan account kita yang 700F sekian ke dalam balance sheet. Kita udah assign tuh account kita masing-masing ke dalam balance sheet. Nah, tadi kan kita ada jurnal atau posting terkait dengan akun 700F sekian tadi. Nah, kita mau make sure nih, benar nggak sih angkanya itu udah masuk ke dalam balance sheet-nya, udah terupdate, gitu. Maka kita akan buka balance sheet-nya, caranya adalah kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu kita pilih information system, lalu kita pilih general ledger report, lalu kita pilih yang balance sheet atau profit and loss statement atau cash flow, lalu kita pilih yang general, lalu kita pilih yang actual comparison, lalu kita pilih yang balance sheet atau profit and loss statement. Nih yang kedua dari bawah. Kita double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman financial statement. Untuk GL account-nya, kita bisa masukkan GL account kita masing-masing ya. Saya 700F00, kalian 700F01 sampai 55. Company code-nya bisa kalian masukkan 1000. Lalu kita ke bagian bawah. Financial statement version-nya kita bisa masukkan INT. Ini kita bisa cari yang INT. Language-nya EN, benar Inggris, biar kita bisa bacanya. Kalau Jerman nanti kita nggak bisa bacanya. Reporting year-nya 2021, reporting period-nya kita masukin 3 aja. Kita mau lihat khusus bulan Maret aja. Comparison year-nya atau perbandingannya juga 2020 di periode 3. Jadi kita membandingkan saldo di bulan Maret tahun 2021 dengan saldo di bulan Maret tahun 2020. Nah, ini kita scroll ke bawah. Di bagian list output-nya, make sure yang terpilih adalah classical list ya. Oke, kalau udah kalian cek, kalau semuanya udah keisi dengan benar, kita bisa execute. Kita klik execute. Nah, maka akan muncul di sini bahwa totalnya adalah 400.000 di bagian reporting periodnya. Benar ya, tadi kita ada jurnal 2 kali, 200.000 dan 200.000, maka totalnya 400.000. Minus artinya di sebelah kredit, lalu di bagian comparison periodnya itu 0. Kenapa? Karena tahun lalu belum ada nih postingan terkait dengan account ini. Kan kita baru postingnya hari ini, jadi yang tahun lalunya nggak ada 0. Gitu ya. Oke, kalau udah ini kita slash n. Tax 5 selesai, kita akan lanjut ke tax 6, view cost element. Nah, di tax 6 ini kita akan melihat cost element dari suatu GL account. Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu kita ke financial accounting, lalu kita ke general ledger,
lalu kita ke master record, kita pilih master record, lalu kita ke GL account, lalu kita ke individual processing, lalu kita pilih yang centrally atau FS00. Kita double klik. Nah, untuk GL account-nya, ini bisa kita masukkan 475000, company code-nya 1000. Nah, kalau udah, kita bisa klik display atau gambar kacamata nih, kita klik. Nah, ternyata 475000 ini adalah company car cost, dan ini adalah bagian dari P&L statement account. Jadi ini adalah bagian dari laporan laba rugi atau income statement ya. Karena ini kan expense gitu. Nah, kalau kita mau lihat cost elemennya, kita bisa klik edit cost element di sebelah kanan atas. Nah, kita masuk ke dalam halaman change cost element basic screen. Di sini 475000 ini kita lihat bahwa cost element kategorinya adalah 1, atau 1 itu adalah primary cost atau cost reducing revenue. Nah, ini kalau kalian mau tahu emang cost element ada apa aja sih, kita bisa klik yang kotak sebelah kanan ini atau lihat F4. Nah, di sini ada primary cost, ada accrual deferral, ada revenue, sales deduction, sama external settlement. Ini adalah klasifikasi cost menurut bagian controlling atau manajemen accounting. Nah, jadi kalau ada suatu posting, kita sebagai orang financial accounting, kita lihatnya bahwa, oh ini adalah jurnal atau posting terkait vehicle cost. Tapi kalau orang manajemen accounting atau orang controlling, lihatnya nggak itu. Lihatnya adalah, oh ini cost elemennya apa sih? Oh ini adalah cost elemen bagian primary cost gitu. Nah ini kita nggak akan pelajari cost elemen terlalu dalam di modul Financial Accounting SAP ini. Ini nanti akan kalian pelajari di Manajemen Accounting SAP. Yang perlu kalian tahu bahwa untuk suatu GL account itu cara pandangnya bisa berbeda. Cara pandang Financial Accounting dan juga cara pandang si Manajemen Accounting. Itu jadi klasifikasi biaya menurut Financial Accounting dan menurut Manajemen Accounting bisa aja berbeda. Gitu ya. Oke, kalau udah nih kita slash N. Oke, task 6 selesai. Dengan demikian, exercise 7 kita sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.